Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video mengenai apa saja yang kami dapat selama perkuliahan dinamika kelompok. Selamat menonton. Dinamika kelompok merupakan salah satu alat manajemen untuk menghasilkan kerjasama kelompok yang optimal agar pengelolaan kelompok lebih efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya ada konsep dasar kelompok. Kelompok sosial adalah satu unit yang terdiri dari sejumlah orang yang memiliki persepsi kolektif, yang memiliki kemampuan untuk bertindak dalam cara yang sama terhadap lingkungannya. Baik, selanjutnya ada bentuk kelompok. Bentuk kelompok terdiri dari dua macam. Yang pertama ada kelompok primer dan juga kelompok sosial. Lalu ada proses perkembangan kelompok yang terdiri dari tahap pra-aplikasi, tahap fungsional, dan tahap disolusi. Oke, selanjutnya ada cara menganalisis diri sendiri dengan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 macam, yang terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal, di mana faktor internal sendiri yaitu ada kemampuan, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan yang berasal dari diri sendiri. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang merupakan kelemahan yang terdapat dari diri sendiri. Lalu dari yang faktor kedua ada faktor eksternal, di mana di faktor eksternal ini ada 2 macam, yaitu opportunities atau peluang yang didapat dari kemampuan diri sendiri itu, dan untuk threat atau ancaman yang bisa didapat ketika kamu tidak bisa mengatasi kelemahanmu. Coba kalian sebutkan apa saja kelemahan dan kekurangan kalian, juga peluang dan threats dari kalian. Oke, kalau aku sendiri kekuatannya itu, jadi saya tuh bisa memanage waktu tergantung skala prioritas. Nah, itu untuk kekuatannya. Nah, sementara untuk kekurangannya, jadi saya tuh komunikasinya terlalu cepat dan saya tidak bisa mengontrolnya gitu. Nah, mungkin opportunity aku masih mempunyai kesempatan untuk upgrade skill, dan juga terus aku mungkin waktu cenderung terbatas dan kurangnya beradaptasi. Untuk selanjutnya, ada aspek-aspek yang mempengaruhi dinamika kelompok. Nah, ada 6 key faktor, di mana yang pertama ada group goals. Jadi group goals ini adalah segala sesuatu yang akan dicapai oleh kelompok dan harus relevan dengan tujuan anggota serta diketahui oleh semua anggota. Yang kedua ada group struktur, kemudian ada group task function, kemudian ada group building and maintenance, dan ada group atmosphere dan group pressure, di mana group pressure ini adalah desakan atau tekanan kelompok yang bertujuan untuk menjaga ketaatan anggota kelompok pada norma dan meningkatkan motivasi. Nah, untuk selanjutnya ada peran komunikasi, di mana komunikasi ini merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan sekitarnya. Kemudian, komunikasi kelompok merupakan proses perpindahan ide dan gagasan, sehingga dibutuhkanlah timbal balik antara pihak satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi. Yang pertama ada personal. Personal ini meliputi komunikator dan komunikat. Komunikator adalah pengirim pesan dan komunikat adalah penerima pesan. Lalu yang kedua ada pesan. Pesan komunikasi merupakan perwujudan dari gagasan yang ada dalam pikiran seseorang disampaikan dalam bentuk lambing, bisa verbal maupun non-verbal. Lalu selanjutnya ada media. Media komunikasi merupakan sarana atau alat yang memungkinkan proses komunikasi dapat berlangsung prasyarat terjadinya sebuah komunikasi. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi kelompok. Pertama, pengirim mengirimkan pesan kepada penerima, lalu penerima merespon dan mengumpan balik. Jadi udah wes ya, sebenarnya nanti kita kasih materi yang belum kita obrolin, kayak misalnya yang Selanjutnya yaitu ada unsur yang ada pada dinamika kelompok. Yang pertama yaitu ada tujuan kelompok, yang kedua struktur kelompok, dan yang ketiga yaitu fungsi tugas kelompok. Yang pertama yaitu tujuan kelompok. Nah, tujuan kelompok ini yang efektif harus memiliki aspek-aspek, diantaranya yaitu tujuan tersebut harus dapat didefinisikan secara operasional, dapat diukur dan diamati. Kemudian, tujuan tersebut mempunyai makna bagi anggota kelompok, relevan, realistis, dapat diterima dan dicapai. Selanjutnya yaitu ada suasana kelompok. Nah, suasana kelompok adalah keadaan moral, sikap, dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi suasana kelompok. Yang pertama yaitu hubungan antar anggota, yang kedua kebebasan berpartisipasi, dan yang ketiga adalah lingkungan fisik yang mendukung. Selanjutnya yaitu struktur kelompok. Nah, faktor-faktor yang menentukan struktur suatu kelompok diklasifikasikan dalam 3 kategori besar, yaitu yang pertama, keperluan untuk efisiensi
kedua, kemampuan dan motivasi para anggota kelompok. Dan yang ketiga, lingkungan sosial dan fisik suatu kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi tugas kelompok. Nah, fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuan sehingga perlu dilakukan dalam kondisi menyenangkan. Selanjutnya adalah pengaruh kehadiran orang lain. Yang pertama ada peningkatan arousal atau keterbangkitan kehadiran seseorang yang dapat meningkatkan arousal. Yang kedua ada persepsi individu akan penilaian orang lain, yaitu kekhawatiran penilaian akan apa yang dilakukan individu disebut dengan evaluation appreciation. Yang ketiga ada proses kognitif dalam aktivitas sosial, distraction conflict theory. Kehadiran orang lain akan menimbulkan dua konflik pada individu, yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap penilaian audiens. Dan yang terakhir adalah social loafing atau kemalasan sosial, pengurangan motivasi dan usaha ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan dengan mereka yang bekerja sendiri. Selanjutnya ada aspek-aspek psikologis kelompok. Yang pertama ada aktivitas kelompok mampu menciptakan interaksi sosial. Interaksi sosial akan berimplikasi pada perubahan perilaku dan psikologi. Kemudian kelompok mempengaruhi individu tergantung pada penguasaan yang dilakukan. Fasilitas sosial yaitu seseorang menguasai dengan baik. Kehadiran orang lain mampu meningkatkan performance. Selanjutnya ada hambatan sosial, yaitu kehadiran orang lain yang dapat menghambat kinerja individu. Peristiwa psikologis dalam kelompok meliputi berbagai kehidupan peristiwa yang hampir selalu terjadi apabila dua orang atau lebih berada dalam satu kelompok dan terjadi sebuah hubungan. Proses hubungan dapat terjadi antara lain berupa komunikasi, konflik, kerjasama, rasa percaya, keterbukaan, realisasi diri, saling tergantung, dan umpan balik. Yang selanjutnya ada teori pendekatan dan proses dinamika kelompok. Yang pertama ada teori psikodinamika dari fungsi kelompok. Nah, fungsi kelompok yaitu kelompok bukan sekedar kumpulan individu, melainkan suatu satuan dengan ciri dan dinamika emosi tersendiri. Yang kedua ada teori sintalitas kelompok. Sintalitas dikemukakan oleh Kettle pada tahun 1948 hingga 1951. Nah, sintalitas merupakan kepribadian yang khusus digunakan untuk suatu kelompok. Yang selanjutnya ada teori prestasi kelompok. Teori yang dikemukakan oleh Stockdale ini menyertakan masukan input, variabel media, dan keluaran atau output. Nah, prestasi kelompok merupakan output atau dari tujuan dari kelompok. Nah, ada 3 unsur yang melatar belakangi dari prestasi kelompok. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada moral, yang ketiga ada kesatuan. Yang selanjutnya ada teori efektivitas kelompok. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih dalam sebuah kelompok. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan kelompok. Nah, di teori pembentukan kelompok ini, yang pertama itu ada teori kedekatan, yaitu menurut Propinquity. Nah, adapun teori selanjutnya itu teori interaksi menurut George Helmans, dan ada juga teori keseimbangan menurut Theodore Newcomb, dan yang terakhir teori pertukaran. Nah, adapun teori pertumbuhan kelompok yaitu menurut Tuckman, yaitu phase farming, yaitu pembentukan rasa kekelompokan. Adapun phase storming, fase pancaroba, ada juga phase norming, fase pembentukan norma, dan phase performing, fase berprestasi. Dan yang terakhir itu ada teori perkembangan kelompok, yaitu ada tahap praafiliasi, tahap fungsional, dan tahap dissolusi. Nah, ada juga teori Johari Window, yaitu membahas tentang open area, blind area, hidden area, dan unknown area. Nah, open area itu sesuatu informasi yang kita ketahui dan orang lain ketahui. Blind area itu informasi yang tidak ketahui sama diri sendiri, tetapi orang lain tuh tahu. Dan hidden area itu informasi yang kita
kita tahu tetapi orang lain tidak tahu. Dan yang terakhir itu unknown area, informasi yang sama-sama tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Open area aku kayaknya aku suka nyanyi deh. Apa aku jago nyanyi ya? Emang, ya sih bagus banget. Mungkin hidden area aku pernah mengikuti latihan salon, jadi aku suka main salon. Iya sih. Jadi aku juga sama. Menurut kalian nih, sebenarnya aku punya kemampuan apa sih? Soalnya orang-orang Kayaknya kamu jago komputer gitu deh. Iya sih. Nah, kalau aku unknown area aku nggak tahu ya, tapi aku tuh ngerasa punya keinginan sih dalam gambar apa aku kayaknya ada bakat sih kayaknya di gambar ya. Tapi orang-orang nggak tahu sih. Ada 3 gaya kepemimpinan utama yang sering kita temui. Yang pertama ada otoriter, demokratis, dan liberal. Otoriter adalah gaya kepemimpinan yang terpusat pada keputusan pemimpin. Pemimpin ini bersifat tegas, tidak banyak melibatkan tim, dan cenderung satu arah. Contohnya ada kepala militer yang memerintahkan pasukannya atau pemimpin tim saat keadaan darurat. Dan yang kedua ada demokratis yang tentunya melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, diskusi, voting, dan juga kerjasama yang menjadi ciri utamanya. Contohnya ada keputusan ketua OSIS yang meminta pendapat anggota dulu sebelum membuat keputusan besar. Nah, yang ketiga ada liberal yang memberikan kebebasan secara luas kepada tim. Nah, ini cocok untuk tim yang memang sudah ahli dan mandiri. Contohnya ada manajer desain yang memberikan kebebasan pada tim kreatifnya untuk menentukan konsepnya sendiri. Ketiga gaya ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting pemimpin tahu kapan dan bagaimana harus menggunakannya. Udah beres belum? Tapi Bu, ini tuh belum selesai. Saya nggak mau tahu, pokoknya besok harus jadi. Saya nggak mau tahu titik. Harus banget ya Bu. Nanti saya yang kena omel. Oke Bu, baik nanti saya kerjakan. Iya, pokoknya saya nggak mau tahu kamu harus gadang nggak. Saya nggak peduli pokoknya gimana proses kamu. Yang penting saya maunya besok jadi. Oke, teman-teman, kan kita akan buat poster nih. Gimana kalau kita bikin desain posternya kayak gini? Atau dari kalian ada pendapat lain? Aku sih kayaknya sedang ini deh. Kalau aku ini deh. Kayaknya dari kita banyak yang setuju ini nih sama gimana kalau kita pengen Nah, kita kan nanti mau ada pentas seni ya. Gimana kalau kita nentuin konsepnya dulu, baru kita nanti ngadain rapat perdana. Boleh tuh, kayak kamu mungkin udah ada ide buat pentas seninya tuh ngomong tentang tema apa gitu? Konsepnya sih belum ada ya, temanya mungkin kita berbatik gimana? Boleh sih, cuman aku juga punya ide kayak kenapa kita nggak mementaskan drama kolosal gitu kayak keren nggak sih? Iya sih, itu juga keren banget ide kamu. Tapi gimana kalau nanti kita bicarain lagi? Boleh, terus kita minta pendapat yang lain ya. Oke. Semoga bermanfaat. Bye, terima kasih. Baca terus. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Pokoknya Ada besok durasi lah harus. Bu. Saya nggak tahu mau soalnya. Assalamualaikum Kan ya belakangnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3.